wassalamu ala Rasulillah. Baik, insya Allah pada kesempatan siang hari ini tema kita yaitu circle pertemanan yang baik dan bisa mengantarkan kepada mental yang sehat. Baik, saya share buku dulu. Sebentar, share screen ya. Ya, baik. Apakah terlihat? Share screen-nya terlihat? Ya, Terlihat Ustadz, oke, sudah baik ya. Ya, terlihat ini Alhamdulillah. ya, baik ini maaf ya, kita di rumah sedang giliran mati lampu ya. Sedang mati lampu memang di Jawa sama Bali. Jadi nanti ini laptopnya kalau mati nanti saya izin ganti ya ke HP nanti ya. Baik, kita mulai circle pertemanan yang baik, mental yang sehat. Ya. Pertama, kita berdasarkan ilmu psikologi memang penelitian membuktikan bahwa di era modern pertemanan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ya, terlebih di zaman modern itu interaksi manusia lebih mudah. Ya, karena adanya sosial media, adanya WhatsApp. Kalau di zaman dulu kala itu kan belum ada WhatsApp, belum ada sosial media. Jadi orang tuh pertemanannya terbatas, circle-nya juga terbatas. Kalau punya teman harus ketemu, ngobrol, bertukar pikiran. Ya, kalau sekarang pertemanan itu sangat dipengaruhi oleh teman. Pertemanan seorang sangat mempengaruhi. Ya. Dan kalau lingkungan sosial yang buruk, maka dia akan buruk juga. Ya, tidak bisa memicu stres, depresi, kecemasan, bahkan sampai perilaku-perilaku menyimpang yang dianggap normal. Sebaiknya pertemanan yang baik ini baik untuk kesehatan jiwa. Jadi kalau kita ingat dulu ya, masih belum ada telepon, belum ada ya, HP juga belum ada, ya ini sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ya, dipengaruhi dengan banyak hal, ya, pertemanan, kemudian tukar pikiran dan sebagainya. Nah, sedangkan kita ini manusia itu makhluk sosial. Dan salah satu risiko gangguan mental dalam ilmu psikologi modern adalah kesepian sendiri, nggak punya temannya. Oleh karena itu, ini penelitian ya, penelitian ini memasukkan perceraian itu menjadi 10 ya, penyebab gangguan mental seseorang. Ya, jadi 10-nya itu urutan pertamanya adalah perceraian. Mengapa demikian? Karena perceraian ini menyebabkan seorang jadi sendiri. Ya, biasanya dia ngobrol, biasanya dia ada teman tidur, tiba-tiba benar-benar jadi sendiri. Ya, ini menyebabkan perceraian menjadi urutan pertama ya, dalam 10 besar penyebab gangguan mental seseorang. Dan ini menjadi penyebab depresi, gangguan kecemasan, sulit tidur ya. Kalau sendiri susah tidur ya, beda kalau ada teman ngobrol, teman berbagi, ya itu mudah seperti itu. Bahkan bisa jadi bunuh diri. Karena salah satu tanda gejala awal dari bunuh diri itu adalah mulai menarik diri dari lingkungan sosial, mulai suka menyendiri. Nah, itu gejala awal bunuh diri. Dia mulai suka menyendiri. Jadi loneliness itu adalah kesepian ya. Nah, di zaman modern ini ya bisa jadi seseorang itu merasa kesepian ya, bisa jadi dia merasa kesepian meskipun ya temannya banyak. Ya, jadi ini ya dia bisa merasa kesepian meskipun temannya banyak.
Ini zaman modern. Ya, kenapa demikian? Karena memang yang namanya sahabat itu bukan berdasarkan jumlah, tapi bagaimana kualitas pertemanan yang baik. Ya, makanya sekarang ya, meskipun eh, zaman makin maju, eh, kontak orang makin mudah, interaksi makin mudah, mudah menyapa, mudah menelpon, kita bisa mencari teman di mana saja dengan adanya sosial media, tapi bisa jadi seseorang itu dia akan merasa yang namanya kesepian, ya, meskipun punya banyak teman seperti itu. Nah, sedangkan dalam kehidupan sosial ya, kita perlu namanya ini bersih social support atau disebut juga dengan support system, ya, disebut juga dengan support system, di mana seseorang itu dia harus ada orang yang siap membantu ketika dibutuhkan. Ya, jadi ini perlu support system ya. Jadi ya, dan support system itu adalah orang-orang terdekat kita. Ya, seperti ya, pasangan, anak, orang tua, teman-teman yang baik. Nah, ini namanya support system. Jadi inilah konsekuensi dari makhluk sosial. Ya, kita perlu interaksi. Jangan sampai kita merasa kesepian. Ya, merasa kesepian, dan di zaman modern ini begitu. Meskipun banyak teman, mudah akses untuk kontak sana sini, tapi seseorang bisa merasa kesepian seperti itu. Nah, sedangkan dalam Islam, nah, sebentar, kok tiba-tiba jadi oke. Saya share ulang ya, ini tiba-tiba macet ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam Islam, meskipun ada konsep ya dalam Islam ya. Jadi meskipun dalam Islam itu teman adalah penentu arah kehidupan. Ya, jadi bahkan kita lihat para nabi, para rasul, ya mereka pun butuh teman. Ya, Nabi SAW itu dikuatkan oleh para sahabat. Kemudian Nabi Isa juga ya punya sahabat-sahabat namanya Al-Hawariyin. Ya, demikian juga Nabi Musa, dia untuk menghadap Fir'aun sampai-sampai minta teman, yaitu Harun, saudara beliau, saudaranya Nabi Musa alaihi salam, untuk menemani menghadapi Fir'aun seperti itu. Ya, dan bahkan tidak jarang ini gangguan mental ya, itu karena lingkungan yang salah, teman-teman yang salah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan salah satu penyesalan penduduk neraka adalah salah pilih teman dan salah lingkungan. Ya, sebagaimana ini ya dalam ayat Al-Quran, ya, yauma ya'uddu zalimuna ala yadihi, ya, pada suatu hari, suatu ketika, yaitu di hari kiamat, ya, orang-orang zalim akan menggigit kedua tangannya, ya, menggigit dua tangan sambil mengatakan ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Dulu kenapa aku tidak mengambil jalan, ya, bersama Rasul, jalan kebenaran. Kemudian ini, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku sekiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman. Kenapa? Laqad adallani ani dzikri ba'da isja'ani. Dia karena fulan temanku itu ya telah menyesatkan aku setelah datang penjelasan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi gangguan mental, fisik dan sebagainya itu bisa jadi karena lingkungan dan teman yang salah. Contohnya adalah ini ya, teman yang menormalisasi maksiat. Ya, jadi nggak sholat, meninggalkan sholat itu suatu hal yang biasa. Ya, nggak sholat, kemudian apa ya, ketika ngumpul-ngumpul sudah tiba waktu sholat tidak ada satupun yang mengingatkan sholat. Nah, ini akan menjadi musuh di hari kiamat nanti. Ya, dan banyak sekali ya maksiat-maksiat yang normalisasi sama. Demikian suka mulai meremehkan agama ya. Jadi ada aturan-aturan diremehkan, ditinggalkan. Ini karena teman ya. Demikian juga teman yang toksik sama manipulatif. Jadi kalau kita ngumpul dengan teman-teman yang suka gibah, kita pun juga suka gibah. Ya, kita pun suka gibah, mau nggak mau suka gibah.
Ya, jadi juga dan kalau ngumpul itu auranya negatif ya, bicarain yang jelek, bicarakan masalah tanpa solusi, bicarakan orang, jadinya lama-lama toksik. Bahkan teman yang mendorong gaya hidup destruktif, merusak, pamer, dan boros. Dan ini kan kehidupan zaman sekarang. Ya, jadi apa namanya, pamer, ya boros, destruktif, dan sebagainya. Ya, ini kehidupan zaman sekarang, rusak. Ya, kenapa? Karena memang pertemanan yang kurang baik seperti itu. Ya, dan kita pun berusaha sebaliknya mencari teman yang bisa menenangkan jiwa, ya, teman-teman yang bisa menenangkan jiwa, ya. Dan dalilnya adalah ini ya, al akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang namanya akhilla, teman-teman ya, dan akhilla ini jamak dari khalil, teman akrab, teman yang sangat dekat. Jadi dalam Islam itu ada tingkatannya ya, ada tingkatannya, ada khalil, ya, ada habib. Ya, kalau khalil itu teman yang sangat dekat sekali, ya. Sedangkan habib ya kecintaan teman, tapi khalil teman yang sangat dekat. Nah, zamannya ini al-akhilla. Nah, al-akhilla ini di hari kiamat, teman yang ya. Nah, kemudian dalam ilmu psikologi, sekarang kita bahas dalam ilmu psikologinya secara psikologis, ya, kalau kenapa sahabat bisa berpengaruh terhadap circle persahabatan, bisa berpengaruh terhadap mental dan jiwa, karena memang dalam ilmu psikologi ada namanya social contagion, ya, penularan perilaku. Jadi kita tuh perilaku kita menular, ya. Jadi teman kita seperti itu lama-lama menular, baik cepat maupun lambat. Dan ini sesuai dengan ungkapan bahasa Arab, as-sohib sahib. Ya, sohib, sahabat tuh sahib, dia menarik, menarik perilaku. Demikian juga ada istilahnya peer influence, yaitu pengaruh teman sebaya. Ya, jadi mau nggak mau kita kepengaruh dengan teman. Ya, apapun itu, dari gaya, dari model, dari pola hidup. Makanya pengaruh teman sebaya, apalagi remaja. Ya, remaja itu pasti pengaruh dengan temannya. Ya, temannya begini dia juga nggak mau ketinggalan. Ya, temannya begini nggak mau ketinggalan. Ya, jadi pengaruh banget. Ya, bahkan bukan hanya itu, ada namanya emotional contagion, penularan emosi. Ya, jadi kalau kita ngumpul-ngumpul, sebelahnya sedih, kita ikut sedih. Ya, sebelahnya nangis, kita ikut nangis. Ya, jadi memang sangat berpengaruh. Ya, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan ada namanya al-buka at-ta'addi, nangis yang menular. Jadi acara ngumpul-ngumpul, ya acara apa gitu, tiba-tiba yang lain nangis, dia juga ikut nangis karena sekelilingnya nangis gitu, seperti itu. Nah, nah bahayanya sekarang kalau terus-menerus ini berada dalam lingkungan yang negatif, ini bahayanya adalah ya kita nanti kecemasan. Ya, memang berada dalam circle tertentu kita bikin cemas, atau bahasanya insecure. Insecure ya, coba aja kita berada dalam circle yang kurang tepat. Demikian juga pesisme, dan yang paling parah adalah toxic ya. Toxic, jadi toxic ini kepribadian yang apa namanya, tidak menyenangkan dari semua sisi. Ya, artinya kalau deket-deket dia ya nggak negatif terus bawaannya. Ini namanya toxic. Ini yang paling bahaya seperti itu kalau menular. Ya. Kemudian circle pertemanan yang menyehatkan kok di mana? Nah, circle pertemanan yang menyehatkan, ya, yaitu kita harus bersama orang-orang yang baik gitu. Dan itu pun harus bersabar. Ya, jadi mencari pertemanan yang baik itu memang harus bersabar. Nggak bisa apa ya, nggak bisa seenak kita aja. Ya, mengikuti apa kata jiwa, mengikuti apa nafsu kita dapat, enggak, memang harus bersabar. Makanya Allah berfirman, wasbir nafsak, ya bersabarlah engkau. Nah ini ma'a, ada kata-kata ma'a, bersama. Ada kata-kata ma'a, bersama alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang
berdoa menyembah Robnya bil ghadati wal asyi. Ya, baik pagi dan petang mereka selalu beribadah. Ingat kepada Allah. Yuridu nawajah. Nah, kata-kata yuridu nawajah ini menunjukkan ikhlas. Hanya ikhlas mengharap wajah Allah saja. Ya, jadi kita diperintahkan bergaul, cari circle pertemanan yang dia eh, beriman kepada Allah, ya, pagi dan petang, artinya senantiasa ingat kepada Allah, ya, takut kepada Allah, dan yuridu nawajaha, ini maksudnya ikhlas. Dan kita pun diperintahkan wasbir, kita bersabar. Jadi memang bersabar bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, itu kita diperintahkan untuk bersabar. Ya, bersabar dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, karena jiwa kita tuh pengennya yang mengikuti jiwa, mengikuti nafsu. Ya, kalau begitu memang ngumpulnya saya emang orang yang happy-happy terus, pamer-pamer terus. Ya, begitu ya. Nah, makanya kita diperintahkan bersabar dengan sikap pertemanan kita. Kalau pengen yang baik, tidak enak terus. Ya, karena teman yang baik banyak nasihat nanti. Ya, teman yang baik dia akan memberikan nasihat dan itu pahit rasanya, pahit, nggak enak. Kadang-kadang kita ditegur oleh teman kita itu nggak enak. Nah, tapi justru itulah yang baik. Ada yang menegur kita, ada yang mengingetin kita. Justru kalau teman yang buruk ya terserah. Ya kita mau ngapain terserah. Bahkan kita melakukan hal keburukan, dia pun bilang bagus, gak apa-apa. Ya lanjut terus. Ya jadi dapatnya basa-basi gitu. Ya seperti itu. Memang harus bersabar. Maka karakter teman yang baik jelas ya mengingatkan kepada Allah, terutama waktu sholat. Ya jadi acara ngumpul-ngumpul itu yang paling penting adalah waktu sholatnya. Yang ngumpul ini, ya sholat. Jaga rahasia tentu paling penting. Tidak meremehkan kekurangan, ya, karena kita kan ada kelebihan kekurangan. Menasihati dengan baik, ya kadang-kadang kalau kita menasihati itu dengan cara yang tidak baik, ya ada teman sudah ngaji, ya sudah belajar agama, tiba-tiba dia melakukan kesalahan, maka kita marah sama dia, kita tahzir dan sebagainya. Ya, kemudian tidak saling iri. Nah, ini yang paling bahaya ya. Kalau sudah ngumpul berteman pasti ada faktor iri. Ya, padahal setiap orang punya nikmat dan punya rezeki masing-masing. Mendukung kita dan paling penting, ini paling penting mengajak pada ilmu dan amal soleh. Ya, ini adalah sikap pertemanan yang baik ya. Kita ilmu terus yang baik dan sebagainya seperti itu. Bahkan kalau kita bilang ya kalau kita berbicara persahabatan, pertemanan, ini faktor yang paling menentukan istiqomah atau tidak. Ya, jadi salah satu faktor kita istiqomah atau tidak adalah persahabatan memang. Ya, dan hadisnya jelas ini hadisnya ya, seringnya dibawakan oleh para ustadz dan ulama. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ayyukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah melihat siapa yang dia jadikan sahabat. Perhatikan sahabat. Ini perintah kita dicarikan sahabat yang baik ya karena seseorang agamanya sesuai dengan agama temannya. Ya. Dan ini disebutkan kata-kata din ya. Din ini artinya bukan hanya ibadah saja tapi semua. Din itu adalah suluk, pola hidup, jalan. Jadi bukan hanya ibadah semuanya. Ya, oleh karena itu ini ya, teman sebaya, teman main itu sangat kuat, terinfluence sangat kuat dalam menjaga atau merusak istiqomah kita. Ya, dan contoh ya, ini contoh social contagion atau penularan sosial ya disebutkan kalau kita sering bergaul dengan orang yang suka mengeluh, pesimis, sinis, mudah marah, maka pola pikir yang sama akan berkembang. Ya, sadar atau tidak sadar kita juga ke arah sana. Ya, sebaiknya kalau kita dikelilingi orang-orang yang optimis, produktif, religius ya, suka belajar, maka dia menjadi hal yang positif juga. Ya, kalau kita optimis, produktif, makanya cari teman yang baik. Dia akan menular ya, cepat atau buruk, ya, cepat atau lambat, ya, sadar tidak sadar kita akan mengikuti sahabat kita atau circle kita. Ya, seperti itu. Ya, tadi disebutkan ya, almaru ala dini khalilihi atau dalam ilmu psikologi social contagion penularan. Seperti itu. Ya, dan kita harus istiqomah emang. Ya, fungsinya itu semua adalah supaya kita istiqomah. Ya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan ini yang tadi sampaikan ayat tadi, ya penyesalan karena salah teman. Ya, jadi jangan sampai kita menyesal karena salah teman dan ini salah satu faktor seseorang terjerumus dalam
api neraka penyesalan di hari kiamat. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku seandainya tidak menjadikan fulan sebagai teman. Makanya kita perhatikan sekarang teman kita, orang-orangnya sekitar kita atau mayoritas. Ya, karena namanya teman kan kita kan nggak bisa pilih-pilih ya. Ya, tidak bisa pilih-pilih, tidak bisa apa namanya semuanya baik gitu ya. Artinya ya kita berteman dengan apa ya? Kita berusaha berteman, artinya tetangga, teman kantor, pasti ada yang baik dan buruk begitu. Ya, tetapi tentu kita berusaha memilih yang baik-baik. Artinya mayoritas teman kita, mayoritas yang berada di sekitar kita adalah orang-orang yang baik, ya, agama dan akhlaknya. Dan ini akan jadi penyesalan di hari kiamat, ya, menyesal seperti itu, ya. Dan sebenarnya tadi turunnya iman itu bukan karena ilmu, ya. Kadang-kadang kita futur ya, futur ya. Jadi dulunya ngaji, dulunya istiqomah, dulunya banyak melakukan kebaikan, melakukan amal sosial, tiba-tiba futur. Ini bukan karena ilmu, ya. Tidak jarang ya, sudah lama ngaji, ya ikhwan atau akhwat senior, bahkan ustadz, kita ilmunya luar biasa. Tapi futur turun iman bisa jadi karena lingkungan dan pertemanan. Ya, bahkan ada ya ikhwan senior, akhwat senior ngaji, udah lemes, udah jauh dari agama. Jadi bukan sekedar ilmu, tapi lingkungan. Ya tadi yang kita sebut dengan social contagion tadi dalam ilmu perilaku. Banyak seperti ini. Ya, oke. Kemudian toxic friendship. Nah ini juga bahaya nih. Ada istilahnya toxic friendship. Ya, jadi toxic pertemanan toxic, pokoknya toxic apa-apa tuh pokoknya negatif terus, auranya negatif. Ya ini merendahkan, ya manipulatif, membuat orang merasa bersalah, iri. Nah, yang paling penting ini nih, dia hanya datang saat membutuhkan. Ya ini bukan teman ini ya. Jadi datang hanya saat membutuhkan. Ini bukan teman. Bukan definisi sahabat dan bukan definisi keluarga. Bismillah. Ya, suara saya terdengar. Bismillah. Terdengar Ustadz. Iya, maaf ya ini di sini di Jogja lagi jadwal mati lampu. Emang sedang ya sering mati lampu. Jadi ini saya ganti via HP ya. Laptopnya belum di charger mati kayaknya tadi malam. Baik, kita lanjutkan ya. Ini boleh saya mau coba share screen lagi juga ya. Kita coba share screen. Ya, oke.
Sebentar ya, simpan dulu. Ya. Bismillah, mohon maaf tadi sempat keluar ya. Ini saya coba share screen tapi belum bisa, tapi nggak apa-apa ya, insya Allah. Ini slide-nya tinggal sedikit, saya lanjutkan aja. Setelah itu kita bisa bertanya jawab baik ya. Baik, Ya Ustadz. baik, ya kita tanya jawab. Ini slide tinggal sedikit ya. Tadi kita sampai ke toxic friendship ya, dan jangka panjangnya ini ya, bisa membuat kita juga ikutan toxic ya. Dan hadis yang sering kita baca, sering dibaca ya, kita hafal dari kecil, bahkan masalul jalisi soleh wasu kahamilil mis wa nafikh. Perumpamaan teman yang baik dan buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini insya Allah sudah hafal semua ya. Dan ternyata kenapa Nabi membuat permisalan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi? Ternyata kita merasakan dampak walaupun tidak langsung ya. Contohnya penjual minyak wangi. Ya kita nggak ikut pakai minyak wanginya, tapi kita cium baunya seperti itu. Demikian juga dengan pandai besi ya, kita nggak ikut potong-potong besi, kita nggak ikut tempat-tempat besi, tapi kan kita kalau berada di sekitarnya ribut, kemudian bau wangi, kemudian orangnya juga karena pandai pakai apa karena kerja keras di depan api jadi keringatan, mungkin bisa jadi bau. Ya, jadi eh, maksudnya itu kita nggak ikut-ikutan, tapi dampaknya deket-deket mereka itu. Nah, ini menunjukkan Nabi memisalkan penjual minyak wangi sama pandai besi itu ya karena teman yang baik memberikan manfaat meskipun tanpa sadar. Teman yang buruk merusak juga meskipun dia tidak niat merusak kita. Teman yang buruk, dia tidak niat merusak kita, tapi karena kita dekat-dekat sama dia, kita bisa rusak. Nah, ini dalam ilmu psikologi disebutkan passive influence effect, ya, pengaruh pasif tanpa interaksi langsung. Seperti itu. Ya, ini bahayanya. Makanya kita perlu pertemanan yang baik, ya, circle yang baik. Ya, sangat pengaruh dengan jiwa kita, mental kita. Tadi yang friend toxic, teman yang buruk, yang toxic, ya, teman yang suka mengeluh, kita juga ngeluh juga. Seperti itu. Ya, bahkan kita diperintahkan berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah bersama orang-orang yang jujur. Ya, bersama orang-orang yang jujur. Jadi kita diperintahkan bersama orang-orang yang sodik, jujur maksudnya jujur keimanannya. Ya, dia jujur ketika mau hijrah. Ya, karena sekarang kan kadang-kadang hijrah itu hijrah fisik ya, hijrah karena tren, hijrah karena mungkin ada publik figur, ada Instagram artis, ya selebgram, dia hijrah, kita ikut-ikut hijrah. Maka kita bikin orang-orang yang benar-benar jujur keimanan. Dia jujur hijrah, dia jujur ingin cari kebenaran, dia jujur ingin cari ketenangan. Ya, kita diperintahkan kumpul bersama orang-orang seperti itu. Kalau circle teman kita itu yang sehat, akan menyehatkan mental kita. Saling mendukung, ya, kemudian menumbuhkan kepribadian,
Bahkan kalaupun ada kompetitif, itu kompetitif yang sehat. Itu kalau teman-teman yang baik seperti itu. Ya, dan kita diperintahkan untuk bersabar semua. Wasbir nafsak. Jadi kita mencari circle pertemanan yang baik itu bersabar. Ya, bersabar. Ya, jadi bukan ikut hawa nafsu. Makanya disebutkan dalam ayat wasbir. Bersabarlah seperti itu. Ya, bahkan kita diperintahkan bersabar dengan kelebihan dan kekurangan sahabat. Ya, jadi kita jangan sampai apa ya, teman baru punya kesalahan sedikit kita jauhi. Enggak, memang dalam persahabatan diperintahkan bersabar terhadap kekurangan dan kelebihan sahabat. Kalau sahabat kita punya kekurangan, kita pun punya kekurangan. Atau jangan-jangan orang lain lebih banyak sabarnya terhadap kekurangan kita. Orang lain lebih banyak sabarnya. Eh, Makanya hadisnya Nabi SAW, al-mu'min ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Manusia yang dia bergaul dengan manusia, maunya mau nggak mau bergaul, kemudian bersabar dengan gangguan mereka, ini lebih baik daripada yang tidak bergaul sama sekali. Ingat ya, tidak bergaul sama sekali maksudnya isolasi total. Ya, tapi kalau menjaga persahabatan, menjaga interaksi, mengurangi interaksi itu boleh. Ini yang tidak boleh adalah la yukhalitun nas, tidak bergaul sama sekali. Ya, jadi kita harus bersabar. Ini namanya persahabatan, bukan jangan kita harap enaknya saja, tapi kadang-kadang kita bersabar dengan kekurangan sahabat. Seperti itu. Ya, oleh karena itu, nah ini nampaknya slide yang terakhir. Ya, kita harus seimbang dalam persahabatan tawazun. Kita sabar terhadap kekurangan, terlebih kekurangan itu kesalahan kecil, kita namanya tajahul, pura-pura nggak tahu, tapi kita tetap selektif juga, tetap selektif dengan teman-teman yang bisa merusak agama dan bisa merusak dunia kita, terutama teman-teman toksik. Ya, dan alhamdulillah salah satu circle yang bagus adalah teman-teman pengajian, teman-teman yang soleh dan soleh berusaha istiqomah di jalan Allah. Ya, makanya kita harus punya nih teman circle pengajian, circle komunitas muslim, komunitas hobi. Kita perlu itu semua seperti itu. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan ya. Slide-nya sudah cukup ya. Mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab insya Allah. Baik Ustadz, demikian pembahasan kajian dari Ustadz. Berikutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dari Ustadz, jadi hanya bisa satu pertanyaan. Sebelumnya sudah ada yang mau bertanya. Iya, ada bertanya dari kajian Ex Muscat yang di Bintaro dari Ibu Iya, Mirza. Silakan silakan. Mbak Mirza yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya punya eh, anak remaja, Ustadz. Iya, Jadi eh, dia masih masih struggle untuk karena baru baru pindah dari Oman ke Indonesia, balik ke Indonesia. Indonesia. Dia masih struggle Iya, dengan eh, friendship gitu di sini teman-teman dengan ya. karena memang banyak perbedaan ya, terutama mungkin Iya, soal eh, jadi dulu dia udah punya circle yang udah nyaman banget gitu. nyaman Eh, ya. Mm-mm. sudah waktu di Oman, terus pindah ke sini tuh masih belum menemu yang klik gitu. Udah setahun Iya, ini gitu. Jadi hmm, em, saya masih masih berusaha ngasih ngasih tips-tips bagaimana caranya supaya dia bisa bisa apa beradaptasi sama lingkungan barunya, tapi sepertinya agak susah mungkin eh iya, ya karena usianya 13 tahun gitu, jadi masa remaja, jadi lebih apa agak susah mungkin orang kalau untuk eh, orang tua apa memberi memberi nasihat tuh agak kadang-kadang masih agak mental gitu Ustadz, karena mungkin iya benar. karena pengaruh hormonal dan sebagainya mungkin ya, ini karena dia juga baru memasuki masa puber, mungkin ada eh, nasihat untuk saya bagaimana supaya
anak saya bisa lebih lebih mudah beradaptasi gitu dengan lingkungan barunya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, terkait dengan struggle terhadap pertemanan yang baru ini hampir dialami oleh semua anak-anak, terutama anak-anak yang tadi ya umur 13 tahun itu dalam Islam fase murahaqqah. Fase murahaqqah itu fase rentan. Ya, sedang disebut dengan pre-balik atau adolescence. Ya, ini memang di mana-mana hampir seperti itu. Hampir seperti itu. Ya, apalagi kalau perempuan. Ya, kalau perempuan lebih susah lagi. Ya, karena perempuan lebih pakai perasaan. Jadi memang kita bisa maklumi sebenarnya. Ya, pertama usia 13 dalam Islam fase murahaqqah. Ya, ini fase rentannya bahasanya ya, fase pre-balik, ya fase sedang mencari jati diri. Berbeda kalau sudah balik itu lebih mudah. Jadi lebih sulit memangnya kalau secara memang kita perlu maklumi butuh waktu. Ya, anak-anak saya juga begitu ya. Ketika pindah kota, dia selalu belum apa-apa sudah overthinking ya. Ini kira-kira dapat teman yang baik nggak? Apa? Saya bilang insya Allah dapat nanti pelan-pelan. Kalau kita baik, teman-teman juga baik kok seperti itu. Nanti pasti ketemu teman yang ini seperti itu. Ya, dan alhamdulillah dia pelan-pelan dapat. Ya, jadi sempat ada satu tuh pindah, ya, pindah perempuan lagi, akhirnya dapat teman yang baik ya. Jadi istilahnya eh, ini butuh waktu dan mungkin kita perlu sampaikan juga ya bahwasanya eh, yang namanya pertemanan itu memang kita harus apa ya, harus kita kadang-kadang harus bersabar sama kita perlu kegiatan bersama. Nah, jadi yang namanya persahabatan perlu bonding namanya. Nah, bonding itu secara teori itu dengan hal-hal mubah yang menyenangkan. Itu bonding gitu ya. Sebagaimana kita bonding sama anak tuh nggak bisa duduk apa ya. Ya kita keluar, kita makan, kita apa, melakukan hal mubah yang bersama itulah bonding. Nah, begitu juga persahabatan. Makanya usulannya mungkin coba bisa jadi ya, mungkin buat acara, ngundang temannya, buat acara, siapa tahu ada yang nyangkut ya, atau dia traktir teman juga nggak apa-apa. Pertama nggak apa-apa target apa acak dulu, tapi nanti lama-lama pasti ada yang nyangkut, yang cocok ya. Jadi bisa traktir teman, buat acara di rumah, buat apa ya, itu sebagai perkenalan nggak apa-apa. Itu namanya berusaha bonding ya. Secara ini teorinya bonding itu adalah melakukan hal-hal yang mubah bersama ya, kayak suami istri juga. Kalau di rumah terus kurang bondingnya, tapi ketika dia keluar makan berdua, ngobrol, atau dalam Islam tuh safar berdua, ngobrol, ya bicarain. Nanti pas safar nanti bicarain jalan, bicarain gedung, bicarain ini, nah itulah bondingnya. Jadi secara teori bonding adalah dengan itu. Mungkin itu usulannya ya. Buat acara, ngundang atau apa, atau coba traktir. Ya, traktir di antara yang memudahkan pertemanan adalah sering menjamu. Traktir bahasanya ini memudahkan pertemanan. Dan ini diambil dari perbuatannya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu kenapa banyak yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar? Karena salah satu kebiasaan Abu Bakar sejak zaman jahiliyah sering menjamu. Ya, jadi dia jamu orang, undang makan ke rumahnya. Jamu orang, undang makan. Jadi sering, ini kebiasaan Abu Bakar. Jadi banyak yang suka sama dia, punya teman, dan juga banyak yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Mungkin itu berapa tips yang bisa dilakukan. Ya, demikian insya Allah. Terima kasih Ustadz. Demikian jawaban dari Ustadz. Semoga dapat dipahami dengan baik. Eh, karena masih ada waktu dari ibu-ibu, apakah ada yang mau bertanya yang di sini? Ada satu pertanyaan lagi, bisa ya Ustadz? Boleh, silakan boleh. Dari Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Assalamualaikum Ustadz. Eh, Ya, mungkin Waalaikumsalam. minta penjelasan aja Ustadz bahwa kan kita mesti Ya, sabar ya Ustadz ya menghadapi ya, gangguan manusia dalam pertemanan ini. manusia. Iya, Nah, dan Islam tidak mengajarkan isolasi sosial tapi interaksi dan iya, kesabaran. Sebaiknya juga kita tidak pasrah dizolimi tapi jauhi sebab dizolimi. Mohon klarifikasi iya, mengenai jauhi sebab dizolimi sementara kita berteman terus-menerus sama sama orang iya, itu dan tidak boleh kita apa ya melakukan isolasi sosial. Demikian Ustadz, mohon iya, baik ya. penjelasan soal itu Ustadz.
Makasih Ustadz. Iya, baik Assalamualaikum. ya, baik, insya Allah. Emang nih butuh penjelasan yang lebih panjang ya. Jadi pertama ya kita diperintahkan bergaul dengan manusia. Misalnya dalam ayat yang lain, wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Bergaullah dengan manusia dan kita mulai dengan akhlak kita yang baik dulu, seperti itu. Jadi ini yang pertama ya, kita berusaha. Jadi jangan sampai kita isolasi total, nggak mau keluar, nggak mau apa, nggak mau ini, itu yang nggak boleh. Kita coba bergaul ya. Tapi juga kita diperintahkan wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang jahil, terutama ya terjemahnya sekarang tuh yang toksik. Ya, jadi maksudnya kita bergaul begini. Misalnya saya kan, di rumah sakit saya kerja. Ya udah, saya di rumah sakit tempat kerja saya bergaul. Saya kenalan dengan perawat, kenalan dengan dokter yang lain, kenalan dengan cleaning service-nya, kita bergaul semuanya. Kita bergaul dengan, kita mulai dengan akhlak yang baik ya. Jadi kita sapa mereka, kita bantu, kita mudahkan urusan. Ya kita bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi di tempat kerja semuanya saya sapa, semuanya ya, kita berusaha tempat yang baik ya, bergaul gitu. Nah, tapi ketika di tempat kerja ada yang toksik, ya kita menghindar sesuai dengan ayat yang tadi, wa'arid anil jahilin. Jadi misalnya saya di antara teman-teman dokter, ada satu memang dokter yang toksik gitu. Kalau kita ngomong auranya negatif terus. Atau enggak kalau kita deket dia pasti ngeluh-ngeluh masalah jasa medis. Kurang lah apalah ya. Jadi membuat kita nggak bersyukur. Nah sehingga kalau saya ketemu dia, saya cuma sapa doang. Tapi ya mau ngobrol-ngobrol duduk ya nanti dulu gitu. Seperti itu. Kita berusaha berpaling. Ya seperti itu. Demikian juga di kantor tempat kita kerja. Ya pasti ada yang mau tidak mau ada yang manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Ya ada manusia yang pasti kita akan mengalami apa namanya gangguan ya. Jadi misalnya kita di tempat kerja, nggak semuanya pasti baik, pasti ada yang buruk. Nah, situlah kita bersabar. Ya ketika diganggu bersabar, tetapi supaya nggak diganggu lagi ya kita menghindar. Bagaimana caranya? Gitu, menghindar. Ya jangan berurusan sama dia, berurusan secukupnya, sapa aja seperti itu. Ya, jadi maksudnya penjelasan itu semua adalah seperti tadi. Ya kita makhluk sosial pasti bergaul. Ya gambaran seperti itu di lingkungan rumah, di kantor. Saya sengaja ambil yang di kantor ya. Ya atau di lingkungan rumah gitu ya. Ya kita bergaul, kita kenalan sana sini dan sebagainya. Dan ketika kita bergaul tersebut di lingkungan rumah, di kantor, tidak semua yang baik, tidak semuanya baik. Pasti ada yang ya usil, nakal ataupun apa gitu. Nah, itu kita diperintahkan bersabar. Nah, tetapi kalau sudah tahu dia orangnya seperti itu, apalagi toksik ya, kita diperintahkan menghindar. Ya kayak begitu, sapa seadanya, secukupnya dan sebagainya. Ya, jadi mungkin penjelasannya kurang lebihnya seperti itu, insya Allah. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, Ibu-ibu, demikian. Sebelum kita tutup kajian hari ini, sebagai informasi ini adalah kajian terakhir Ustadz sebelum kita libur Iya, musim Masya Allah. panas. Jadi Iya, mungkin kita akan eh, libur kajian cukup lama sampai nanti dimulai lagi. Juga setelah ini akan ada perpisahan dengan beberapa keluarga yang akan pindah ke Indonesia, Ustadz. Jadi Masya Allah ya. kita mungkin kita minta nasihat dari Ustadz Ya, eh, untuk kami semua, baik untuk teman-teman yang masih di sini dan akan libur kajian, juga yang akan pindah ke Indonesia. Nasihat agar kami tetap semangat menuntut ilmu dan istiqomah di jalan Allah dan menjaga ukhuwah Islamiyah. ya, Boleh minta ya, nasihatnya Ustadz? ya, baik ya, insya Allah ya. Terkait dengan persahabatan, pertemanan, ya kita tetap menjaga ya. Jadi mau dimanapun kita, mau di Indonesia, jadi begitu sampai yang mau ke Indonesia, begitu sampai Indonesia langsung cari circle pertemanan yang baik ya. Biasanya dimulai dari pengajian, majelis ilmu. Ya, kita berusaha cari yang baik ya. Kita walaupun sudah kembali ke Indonesia dan insya Allah di Indonesia lebih banyak ya. Demikian juga yang di Oman juga ya tetap istiqomah setelah ini, tetap setelah liburan ada kajian lagi, dan selama liburan ya kita berusaha ikut majelis ilmu ya, baik online offline, berusaha jangan tinggalkan total ya. Jadi sekarang dimudahkan ya, jadi kadang-kadang saya juga gitu ya, meskipun belajar agama dan sebagainya, kadang-kadang saya juga style kajian ya. Saya dengar nasihat dari syekh, bahkan kadang-kadang sambil kerja style kajian ya, nasihatnya syekh itu secara berkala kita dengar ya. Kenapa? Karena kalau terlalu lama hati keras nanti, hati keras ya. Tidak jarang ya lagi dengar-dengar akhirnya kita kembali ya, diingatkan.
tentang supaya istiqomah, jangan tamak dengan dunia, jangan lupakan Allah, hidup cuma sementara, ya jangan sampai kita mengorbankan yang selamanya abadi kekal dengan yang sementara. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu sedikit diingatkan seperti itu. Ya, mungkin demikian insya Allah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas nasihatnya. Semoga kajian yang Ustadz sampaikan dan nasihat juga menjadi amal jariah pada Ustadz sendiri. Boleh Ustadz kalau mau ditutup silahkan. Baik, insya Allah kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.